kembali di channel taruh kesayangan kalian, The Cosmic Dogo. Balik lagi sama gue, taruh dari kalian yang keren, gaul, dan funky ini, Mayanov. Gue seneng banget, akhirnya kita memasuki bulan November. Kayak ini adalah bulan yang paling gue tunggu-tunggu sepanjang tahun, karena ini adalah birthday month gue. Well, Scorpio. Gak kerasa ya, kita tiba-tiba udah memasuki bulan November nih. Kita udah semakin dekat ke akhir tahun. Bentar lagi kayak tahun 2020 ini berakhir. Semoga dengan segala huru-hara yang terjadi di tahun 2020 ini, kita bisa tetap optimis dan tetap ada hal-hal baik yang bisa kita syukuri gitu. Jadi tentunya di kesempatan kali ini pasti gue akan bacain peruntungan zodiak kalian untuk di bulan November gimana, dan aspek yang akan gue bacain di sini adalah energinya gimana di bulan November ini untuk zodiak kalian secara umum, kemudian karir, dan terakhir adalah percintaan gitu. Jadi semuanya inilah general reading, jadi bisa jadi resonates ke kalian, bisa jadi kalian berasa oh kayaknya agak kurang resonates nih, nggak apa-apa. Itu karena yang gue bacain di sini tuh hanya satu aspek aja dari zodiak kalian gitu. Di setiap video hanya satu aspek aja, sedangkan setiap kita itu terdiri dari banyak aspek dan planet gitu ya, dari berchart kalian. Jadi feel free untuk ngecek video-video yang lainnya yang sesuai dengan zodiak yang ada di berchart kalian. Siapa tahu kalian bisa lebih nemu yang lebih fit untuk kondisi kalian kayak gitu. Sekaligus nih, gue mau pengumuman untuk personal reading dengan gue. Kalian kan bisa kontak di, ya cari aja ya, di sini banyak kontak gue. Gue ada promo untuk di bulan November ini karena ini adalah birthday month gue. Jadi promonya adalah pay as you like. Jadi kalian ini berlaku hanya untuk yang chat aja ya. Untuk via chat itu berlaku pay as you like. Jadi kalian boleh nanya ke gue, dan kalian silahkan bayarkan sesuai dengan yang kalian rasa pantas gitu untuk service dari gue. Gitu aja pengumuman dari gue. Semoga kalau misalnya kalian ada yang mau nanya-nanya langsung sama gue, langsung aja ya kontak, mumpung di bulan November ini itu gue promo. Jadi promonya berlaku, oke, just to be clear, promonya berlaku dari tanggal 1 November sampai tanggal 18 November. Terus 19, 21 gue gak akan terima service karena itu kayak me time. Sampai di tanggal 22 sampai 30 itu kita baru on lagi promonya. Oke? Jadi tanggal 1 November sampai tanggal 18, 19, 21 libur, 22 sampai akhir November itu promonya tetap berlaku ya, masih berlaku. Jadi liburnya cuma 3 hari tuh. Oke, pokoknya selain 3 hari itu kalian bebas nanya sama gue via chat ya. Ini berlaku hanya untuk yang via chat. Kalian bebas nanya sama gue, kalian bebas bayarkan seberapapun yang kalian rasa pantas dengan service yang gue berikan gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk boleh kita like, share, comment, subscribe dulu. Kemudian kita langsung aja terjun ke readingnya. Hello untuk kalian para Scorpio. Karena ini adalah bulannya kalian, pertama-tama akan gue ucapkan happy birthday untuk kalian para Scorpio. Semoga bulan ini menyenangkan buat kalian. Semoga bulan ini membawa banyak kebahagiaan buat kalian, menambah kebahagiaan kalian mungkin saat ini. Amin. Jadi karena ini ulang tahun kalian, jadi kalian yang pertama ya guys. Oke. Seperti yang tadi udah gue jelasin, bahwa yang akan gue bacakan di sini aspeknya adalah energi kalian di bulan ini gimana sih. Mungkin lebih baik kalian fokus ke aspek apa dalam hidup kalian. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke karir atau studinya Scorpio gimana sih di bulan ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu kalian waspadai, mungkin ada opportunity yang jangan sampai kelewatan dari kalian. Kemudian yang terakhir kita akan masuk ke percintaannya Scorpio gimana sih di bulan November ini. Oke. Jadi kita akan mulai dari yang pertama dulu. Dari loncat. Oke.
Jadi kita akan lihat dulu. Pertama-tama dari yang loncat dulu ya. Apa sih kartunya? Kalian pertama-tama dapat kartu Page of Swords. Kemudian kita buka yang lainnya. Kalian dapat The Lovers, Seven of Wands, The Star, dan Three of Swords. Oke. Yang gue lihat dari kartu-kartu yang muncul di sini ya, kelihatannya memang bulan November kalian ini ya para Scorpio itu cukup berwarna, dan apa ya, gue bisa bilang ini mungkin banget jadi emotional roller coaster buat kalian. Karena on one hand gue ngelihat ada sisi yang emang benar-benar meant to be, kemudian ada sisi yang hopeful, tapi di sisi lain pun ada hal-hal kecil yang memang menyakiti kalian juga gitu. Jadi gue bener-bener ngeliat gini, kayaknya memang di bulan November ini banyak hal-hal yang major yang terjadi dalam hidup kalian, baik itu di kehidupan pribadi maupun di percintaan ataupun di karir atau studi kalian. Itu kayaknya memang ada hal-hal yang major nih yang terjadi. The Lovers di sini gue ngeliat menunjukkan memang suatu hal yang memang berjodoh buat kalian. Berjodoh itu konteksnya nggak cuman dari segi percintaan aja, kayak lo ketemu orang yang kayak oke, ini jodoh gue, bakal nikah sama gue bakal end up sama dia, nggak cuman gitu aja. Berjodoh itu memang gue ngeliatnya sebagai suatu hal yang lo harus ketemu sama hal tersebut, bisa jadi sesuatu, bisa jadi seseorang yang mana itu tuh meant to be for you, emang itu tuh buat kalian gitu. Cuman memang mendapatkan suatu hal yang emang meant to be buat kita itu nggak bakal mudah. Ini nggak akan mudah. Ini gue liat dari kartu-kartu yang minornya di sini ya. Ada heartbreak, ada miskomunikasi, ada perselisihan, dimana kayak mungkin lo ngerasa lo harus kayak berperang dengan semua orang, atau kayak you feel like you're on your own kayak gitu. Ini emang agak berat. Cuman lagi-lagi untuk kartu major nih di sini gue liat ada The Star, dimana memang itu menunjukkan bahwa ada harapan, there's hope gitu, bahwa emang anything worth having never comes easy. Suatu hal yang memang berharga gitu, mereka nggak akan datang dengan mudah, mereka datang dengan banyak sekali perjuangan. Mungkin kalau misalnya gue mau agak masuk sedikit lebih dalam ya, kartu The Lovers di sini ya mungkin orang-orang agak kurang perhatiin bahwa ini kan anggaplah ini divine being ya, atau ini semesta. Orang bisa bilang ini si takdir, orang bisa bilang ini si Tuhan, orang bisa bilang ini apapun lah, semesta. Ini adalah higher power ya, yang memang dia mempertemukan antara dua orang ini. Ini nggak harus orang sebenarnya, ini bisa jadi lo dan hal yang memang kayak tadi gue bilang, dan hal yang memang berjodoh sama lo. Cuman meskipun memang kalian udah istilahnya disatukan sama kekuatan yang lebih tinggi, di belakang sini ada mountain dan gede. Ini ada gunung dan ini gede. Mountain ini memang biasanya menggambarkan obstacles atau kayak halangan atau rintangan. Semakin tinggi mountain-nya, maka semakin besar juga halangan atau rintangannya. Jadi even suatu hal yang memang udah diatur sama Tuhan atau diatur sama higher being ini, kekuatan yang lebih tinggi dibanding kita pun masih tetap harus berusaha untuk memastikan bahwa hal tersebut memang sah menjadi milik kita. Jadi nggak semata-mata Tuhan arahin kita gitu ya, Tuhan arahin kita ke jalan yang benar, tapi terus kita yang nggak mau gerak, juga kita nggak akan sampai, dan hal yang memang harusnya untuk kita itu juga nggak bakalan kita dapetin. Jadi emang kelihatannya di bulan November ini gue ngeliat banyak hal major yang terjadi dalam hidup kalian, dan memang ada hal-hal yang sebenarnya it's meant for you, cuman lo harus berusaha, lo harus berjuang. Jadi ini adalah bulan yang penuh perjuangan juga, dan ini nggak harus di aspek percintaan doang, bisa di aspek-aspek lain dalam hidup kalian gitu. Jadi kurang lebih itu energi untuk di bulan ini, roller coaster, naik turun, dan memang banyak sekali perjuangan gitu. Oke, kita sekarang akan masuk ke karir atau studinya buat kalian para Scorpio.
Oke. Kita coba lihat ya di sini Scorpio untuk karir atau studinya dapat kartunya apa. Pertama kalian dapat kartunya Seven of Swords, kemudian Three of Swords, The Tower, The Magician, The Sun. Oke, kayaknya ini juga termasuk dalam aspek yang tadi gue bilang agak roller coaster. Kenapa tuh? Karena di sini untuk karir atau studinya, gue melihatnya bahwa kalian perlu mengejar ketertinggalan. Kelihatan dari kartu Seven of Swords. Di situ memang kartu yang menunjukkan kayak lo harus ambil shortcut gitu. Karena kalau dilihat dari aspek-aspek lainnya, kelihatannya kayaknya memang ada satu hal yang semestinya kalian lakukan dari dulu, cuman for some reason kalian entah itu tunda atau entah kalian nggak lakuin sama sekali. Gitu, atau kalian ngerasa ini gue gak harus ngelakuin hal ini kok, tapi terus sekarang kalian baru ada semacam revelation dimana kayak oh ternyata gue perlu melakukan hal ini, jadi semacam mengejar ketertinggalan gitu. Dan yang gue lihat di sini memang harus ada hal yang belum dirombak total dari mungkin cara kalian bekerja atau cara kalian belajar gitu, karena memang ini kan untuk karir studi gitu. Jadi memang sebenarnya kalian sendiri dalam diri kalian tuh kalian punya modalnya untuk melakukan perubahan ini, untuk do the right thing gitu, untuk melakukan hal yang benar ya. Cuman memang karena ini ibaratnya tuh semestinya lo punya waktu lo harusnya punya waktu ngerjain PR sebulan, cuman lo tuh nggak tahu lo punya PR, atau lo nggak tahu bahwa ini tuh wajib, jadi nggak lo kerjain. Terus lo baru tahu ini wajib, terus itu tuh baru kayak H-3 gitu dari waktu pengumpulan, makanya sekarang lo ngebut gitu. Jadi memang di sini konteksnya bukannya lazy ya, bukannya males, cuman ada misconception. Gue ngeliatnya kayak gitu, ada salah cara memandang akan suatu hal. Kayak karena Scorpio itu juga punya salah satu traits yang kurang bagusnya adalah agak keras kepala. Jadi mungkin kemarin-kemarin kalian agak-agak stubborn nih, kalian keras kepala, mungkin udah dibilangin sama orang-orang di sekitar kalian, kayaknya lo cara melihat lo salah deh, mungkin, atau cara bekerja lo salah deh, atau kayak ada cara yang lebih baik deh. Mungkin lo ada stubbornnya juga, kayak enggak kok. And at that time mungkin pandangan lo memang terasa benar, cuman belakangan lo ngerasa lo baru melihat gitu bahwa kayak oh ya ternyata situasi gue sekarang tuh bisa diimprove loh, seandainya gue melakukan A, B, C, D, E yang mungkin udah dikasih tahu sama orang lain. Dan lo mencoba untuk oke deh, gue benerin kesalahan gue kerjain secepat-cepatnya. Cuman gitu kayak you have less time kan, lo punya waktu yang lebih sedikit ketimbang misalnya lo lakuin beberapa waktu yang lalu kayak gitu. Jadi memang di bulan ini kelihatannya banyak rush. Sebenarnya ini bisa turn out great, ini bisa mengeluarkan hasil yang bagus. Cuman ya itu tadi, ini kerasa agak pressure aja karena lo harus ngerjain pekerjaan dengan buru-buru. Itu yang bikin pressure. Oke, jadi memang gue lihat di sini jika memungkinkan pace yourself. Yang penting lo udah sadar bahwa kayak oh oke, apa yang gue lakukan bisa diimprove, gue bisa mencari jalan yang lebih baik, dan lo bisa ya udah langsung jalanin aja. Oke, lo nggak selalu harus ngerasa terburu-buru atau kayak harus ngerombak sesuatu yang kayak radikal gitu, kayak perubahan yang drastis banget yang radikal gitu. Mungkin nggak selalu harus kayak gitu. Oke, jadi lihat situasi lo lagi. Kalau memungkinkan untuk lo pace yourself, lebih baik pace yourself aja, karena kalau nggak ini bisa jadi stressful banget buat kalian. Kayak gitu. Oke. Kita akan masuk ke percintaannya Scorpio gimana sih di bulan ini. Oke, jadi pertama-tama tadi yang loncat kartunya adalah Ten of Cups, kemudian kalian juga dapat Four of Swords, terus ada Nine of Cups, Justice, dan Page of Wands. Oke.
Oke, untuk percintaannya Scorpio, gue rasa di sini kartunya ini gue nggak tahu secara umum ya. Jadi bisa jadi berlaku untuk kalian yang single maupun kalian yang emang udah punya pasangan. Gue nggak tahu di sini sebenarnya kalian berada di posisi yang ideal. Jadi kalian kayak kalian berada di posisi yang ideal sebenarnya untuk dari segi love life-nya. Apapun status kalian saat ini, be it single atau mungkin udah punya pasangan atau mungkin kalian menjalin hubungan tanpa status kayak gitu. Cuman memang gue melihat bahwa ada rasa nggak puas dalam hati kalian, ada rasa nggak puas dalam diri kalian bahwa kayak harusnya gue bisa dapetin yang lebih baik, harusnya gue bisa merasa lebih baik. Padahal sebenarnya di sini tuh kayak masalahnya bukan di situ, masalahnya tuh bukan di percintaan kalian, tapi mungkin di aspek lain dalam hidup kalian. Dan kayak gue lihat di sini ya, jangan sampai percintaan kalian itu jadi scapegoat gitu loh atas rasa tidak puas kalian. Ya, karena gue sebenarnya di sini overall kartunya positif. Cuman memang ada kartu di sini mengingatkan kalian untuk ngelihat gini. Kalau lo ngerasa bahwa kok kayaknya gue kurang ya, atau kok kayaknya gue masih melakukan kesalahan ya, kok kayaknya situasi gue tidak menjadi lebih baik ya, gitu. Lo harus ingat bahwa effort yang udah lo berikan dalam aspek percintaan ini dalam hidup lo tuh udah besar. Bisa jadi mungkin tadinya lo adalah orang yang posesif, itu kan Scorpio banget ya, posesif. Cuma lo udah sadar bahwa kayak oke, posesif gue udah gak wajar nih, kayaknya emang harus udah gue kurangin. Dan lo udah actively mencoba untuk mengurangi posesifnya lo itu kan sebenarnya sebagai sebuah achievement itu. Lo bisa berbangga sama diri lo, oke, gue ternyata gue sadar nih kekurangan diri gue dan gue secara aktif berusaha untuk mengubah kekurangan gue itu. Oke, itu kan suatu hal yang sebenarnya patut dibanggakan, kemampuan untuk mengakui kesalahan atau kekurangan kita dan secara aktif mencoba untuk memperbaiki hal tersebut. Itu kan sebenarnya suatu hal yang bisa dibanggakan. Cuman memang ada beberapa hal yang satu itu tuh nggak cuma variabel itu banyak, yang nggak cuma bergantung sama usaha kita doang aja. Bisa jadi dari sisi situasi juga bermain, atau dari sisi the other party juga yang bermain. Jadi kayak intinya yang mau gue bilang sini adalah jangan terlalu keras sama diri lo sendiri dan jangan selalu nyalahin diri lo sendiri gitu. Karena kadang mungkin justru yang lo butuhkan adalah istirahat nih. Oke, gue udah usaha sebegini keras, mungkin ini saatnya gue istirahat dulu, mungkin ini saatnya gue untuk enjoy the moment dulu gitu. Karena ada hal yang sebenarnya gue ngeliatnya gini, lo ngerasa nggak balance, tapi bukan di sini masalahnya, bukan di percintaan lo masalahnya. Jadi jangan salah-salahin percintaan lo baik-baik aja. Kayak bahkan gue liat sebenarnya ke depannya cenderung ini bisa menjadi awal yang bagus sebenarnya untuk percintaan kalian. Akan ada improvement, cuman ya memang lo harus terbiasa dulu nih dengan kondisi seperti sekarang. Yang gue memang lo nya sendiri belum terbiasa dengan kondisi lo sekarang, yang mungkin kondisinya lebih tenang, atau mungkin I don't know, ini bisa macam-macam ya di setiap orang. Karena ini kan gue mau bacain buat yang couple sama yang single. Kalau yang couple mungkin lo ngerasa bahwa kayak oke, mungkin kemarin-kemarin gue sering berantem, sekarang gue gak berantem sama sekali. Kayak Scorpio itu salah satu trait yang lagi-lagi kurang bagusnya adalah kalau misalnya something's going on too well, mereka curiga. Kalau sesuatu kayak berjalan terlalu mulus, terlalu bagus, mereka curiga banget, parahan. Kayak jerit apaan nih, jangan gitu. Cuman ya lo harus get used to that first. Kayak you have to get used to the good feelings. Itu sih yang penting, karena kadang mungkin itu ya, ini berlaku untuk semua orang sih. Ini mungkin baru gue sadari bahwa kadang kita terlalu terbiasa sama kondisi yang huru-hara, dan ketika kondisinya tenang, lo jadi ketakutan sendiri karena lo terlalu terbiasa dalam kondisi yang unpredictable. Nah, gue yang gue baca dari kartunya adalah kondisi yang seperti itu. Jadi ketika sekarang lagi periode tenang nih, lo ketakutan. Padahal ya enjoy the moment aja. Mumpung lagi tenang, lo nikmatin senikmat-nikmatnya gitu. Jadi coba untuk lebih tenang, jangan memunculkan masalah yang gak ada. Intinya sih gitu.
Oke. Jadi itu tadi sekaligus menutup reading kita hari ini. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Oke, kalau misalnya kalian suka, kalian bisa support gue dengan cara like, share, comment, subscribe. Oke, jangan lupa juga bahwa gue punya promo ya, Pay As You Like selama bulan November, di tanggal 1 November sampai tanggal 18, kemudian lanjut lagi tanggal 22 sampai tanggal 30 November. Pay As You Like via chat personal reading sama gue. Oke, jangan lupa itu. Kayaknya udah segitu aja. Thank you and have a nice day.